Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Kali ini gua akan membagikan sebuah tayangan seru. Perdebatan antara Mr. Q dengan Hensat. Kita tahu Hensat siapa? Ia adalah sosok pengamat politik yang nyinyir terhadap Presiden Jokowi. Di sini ada momen Mr. Q hampir kelewatan. Bahwasannya Mr. Q bilang jaga sembung bawa golok. Kalau diterusin mungkin gak enak terusannya. Ya, ini ada perdebatannya. Mari kita simak bersama. Let's go. Yang dipanggil juga hari ini dapat pembekalan calon menteri, calon wakil menteri apa kepala badan, Mas Kodari? Calon menteri, wakil menteri apa kepala badan? Tunggu waktunya aja. Atau ngasih pembekalan tadi dipanggilnya? Oh, jangan-jangan suruh ngasih pembekalan. Gimana? Tadi apa aja tuh Mas Kodari? Seperti yang disampaikan Pak Wi tadi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wihadi bahwa ada materi-materi yang menurut saya Pak Wihadi itu materi-materi yang membantu mereka-mereka yang akan bertugas di pemerintahan nanti untuk membaca situasi dan kondisi global. Jadi perkembangan-perkembangan teknologi seperti artificial intelligence, kemudian perkembangan kemasyarakatan seperti dinamika demografi, sangat menarik itu. Bagaimana ternyata tingkat pertumbuhan penduduk yang ideal itu ada angkanya, kalau nggak salah 2,1% kalau nggak salah. Kalau di atas itu penduduk negara tersebut cepat atau lambat akan berkurang. Ya, sementara kalau di atas itu dia akan bertumbuh terlalu cepat. Gitu. Nah, alhamdulillah tadi saya lihat bahwa pertumbuhan penduduk di Indonesia itu sebetulnya pada hari ini sangat sesuai dengan teori lah ya. Ini Mas Kodari sangat mencatat itu, berarti nanti diminta bantuan mengenai hal-hal kependudukan gitu ya? Kalau saya kan peneliti, jadi biasa mencatat. Tiap diskusi aja selalu mencatat. Tapi diminta bantuin gimana Mas Kodari? Ya, nanti tunggu tanggal mainnya. Tapi saya menceritakan bahwa Pak Prabowo ini bagus sekali karena apa? Pertama, beliau memberikan gambaran ya mengenai situasi dan kondisi global, dan Indonesia bisa membandingkan dengan situasi global tersebut, soal kependudukan, soal masa depan pekerjaan, soal bagaimana pemerintah berkomunikasi, lalu kemudian bagaimana kemudian suatu negara GDP-nya bisa meningkat, ya. Dan ini semua menurut saya membantu para pembantu presiden itu nanti kalau bekerja itu punya wawasan yang kurang lebih sama. Dan ini kan bukan cuma 1-2 hari ini, tetapi akan menurut info yang diperoleh, minggu depan akan ada lanjutan kegiatan di Magelang. Di Akmil Magelang. Dugaan ya, karena memang belum pernah terjadi sebelumnya, lebih kepada soal team building. Kalau tadi lebih kepada wawasan, Pak, menyamakan wawasan. Tapi soal keakraban, kerjasama nanti itu kemungkinan materi ya. Jadi lebih minggu depan. Bonding di internal kabinetnya ya. Oke. Nah sekarang kita minta pendapatnya Bung Hensat. Bung Hensat, benarkah ini akan jadi lebih efektif dengan kementeriannya semakin banyak, dibelah-belah, lebih fokus nanti kerjanya? Tidak membebani? Ada beberapa kementerian yang saya setuju tuh, misalnya kayak Kementerian Pendidikan, Ristek, Dikti, segala macam itulah yang akhirnya Pak Nadiem juga nggak mau jujur ke kita tuh kalau dia nggak bisa mengontrol kementeriannya, sehingga menurut saya sih hasilnya nggak bagus tuh. Selamat ulang tahun ya Pak Prabowo. Sempat kita. Jadi gini, kalau sebetulnya saya mau mulai dengan buku yang ditulis oleh Pak Prabowo, judulnya Paradoks Indonesia. Indonesia kaya raya, tapi rakyatnya banyak yang miskin, kata Pak Prabowo. Nah pada saat Pak Prabowo manggil menteri itu, sebetulnya kan kalau menurut Undang-Undang 61 itu boleh-boleh aja, berapapun menteri yang dibutuhkan silahkan. Nah tapi permasalahannya adalah ini kompatibel nggak dengan tujuan Pak Prabowo untuk mengentaskan kemiskinan yang dia tulis dalam buku Paradoks Indonesia yang bagus banget itu. Nah kalau kita lihat dari kemarin kementerian yang datang, saya punya beberapa catatan. Yang pertama adalah ini adalah kementerian
sebagai konsekuensi kemenangan elektoral. Karena kemenangan elektoralnya banyak orangnya dan Pak Prabowo orangnya baik banget, nggak mau ada yang ketinggalan, semuanya diajak, termasuk Pak Kodari kan? Pak Gitu. Kodari. Jadi Iya, Pak Kodari. semuanya diajak. Apa? Maksudnya politik balas budi gitu maksudnya? Bukan balas budi. Apa dong? Pak Prabowo ini orangnya baik, dia tidak ingin melupakan jasa teman. orang-orang yang berjuang bersama dia itu harus bersama-sama. Oke. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, karena menteri-menteri kemarin dipanggil ya dalam kapasitas atau dalam situasi Pak Jokowi masih jadi presiden, Pak Prabowo masih jadi menteri pertahanannya Pak Jokowi. Jadi kalau kemudian ada persepsi publik, wah ini quote and quote instruksinya Jokowi, itu nggak bisa disalahin juga publik karena situasinya Pak Jokowinya masih jadi presiden. Ya. Menhannya Pak Prabowo gitu. Kemudian yang ketiga, menurut saya, tadi saya setuju juga dengan Pak Wihadi mengatakan bahwa kebutuhannya itu mungkin bisa diselesaikan oleh menteri-menteri lama. Nah saya balik lagi dengan bukunya Pak Prabowo tadi. Kompatibel nggak? Misalnya Sri Mulyani, saya sih meyakini dia ada di situ karena memang rezimnya Pak Jokowi kan rezim utang nih. Sehingga bila ingin dilanjutkan ngutangnya, maka orang yang bisa dipercaya oleh para bankers yang memberikan utang ke kita hanya Bu Sri Mulyani. Jadi kalau diganti, Anda tunggu sebentar, Bung Hensat kok kayaknya pesimis banget ini rezim hutang akan melanjutkan hutangnya gitu. Oh enggak, saya nggak bilang begitu, itu Mbak Anggi yang Dia bilang. tadi barusan kan rezim Jadi, hutang, tapi kalaupun melanjutkan mau hutangnya. menyelesaikan hutangnya, ya itu mungkinnya mesti Bu Sri Mulyani. Karena yang dipercaya waktu itu minjem tuh Bu Sri Mulyani tuh. Hanya saja memang pertanyaannya, yang saya tahu Bu Sri Mulyani ini mazhabnya tidak sependapat dengan pemisahan antara Kementerian Keuangan dengan Badan Penerimaan Negara. Nah itu mungkin Badan Penerimaan Negaranya jadi apa enggak tuh? Misalnya sama dengan Erick Thohir. Erick Thohir ini kan dianggap catatannya positif. Karena ingin bikin holding BUMN, dari 100-an BUMN sekarang tinggal 41, 30 lagi nih untuk menjadikan holding. Nah mungkin Pak Prabowo pikir ini mesti Erick gitu. Nah apakah kemudian Erick Thohir itu datang sebagai profesional atau di endorse partai atau di endorse NU, ya itu cuma Prabowo yang tahu. Gitu. Nah, kemudian catatan saya selanjutnya, tanggung ini kelihatannya kalau memang sebesar ini didesain dari awal memang akan 2 periode kekuasaannya Pak Prabowo. Kenapa saya katakan demikian? Ini hitung-hitungan matematik aja. Dengan penambahan menteri dan wakil menteri, kemudian ada lembaga-lembaga baru, itu kan mungkin nomenklatur diubah, kemudian infrastruktur dibikin, itu mungkin baru tahun ketiga itu selesai. Tahun ketiga baru bisa berjalan enak, tahun keempat sudah persiapan Pilpres. Udah sibuk lagi. Sudah sibuk lagi, maka diperlukan periode kedua. Jadi itu catatan-catatan saya tuh. Nah tapi garis bawahnya adalah mampukah menteri-menteri yang kemarin hadir itu kompatibel dengan apa yang ditulis oleh Pak Prabowo dalam bukunya Paradoks Indonesia itu. Tapi jadi pertanyaannya yang ditulis di buku masuk ke visi misi kemarin atau enggak gitu? Ada. Maksud saya gini, orang-orang yang kemarin dipanggil itu cuma sekedar dipanggil nyenengin Pak Jokowi atau memang dia kompatibel dengan visi misinya Pak Prabowo. Kita tanya nanti sama yang salah satu yang dipanggil gitu. Nanti ya. Ya, saya mau remind lagi, tadi pernyataannya Hensat yang menarik saya adalah sepertinya Pak Prabowo sudah mendesain kabinet ini untuk 2 periode. Dan pertanyaan kemudian apa, mampukah nama-nama yang muncul ini dan kompatibel nggak nih dengan buku yang dibikin Pak Prabowo tadi, Paradoks Indonesia tadi? Harus kita percaya Pak Prabowo memiliki kualitas yang berbeda dengan Pak Jokowi. Saya yakin dia lebih baik. Dan salah satu kelebihannya Pak Prabowo itu, dia bukan artificial leadership. Jadi dia tidak suka tampil dalam citra. Yang sebelumnya artificial leadership. Oh ya? Iya dong. Dia tampil apa adanya dan bicaranya belak-belakan. Satu yang saya suka dari beliau itu adalah bahwa dia ingin menjadikan Indonesia macan Asia. Sehingga saya harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memimpin negeri ini dan memimpin kabinetnya. Udah habis apakah kabinetnya ini akan kompatibel dengan Paradoks Indonesia?
kalau menurut saya mungkin challenge-nya akan banyak ya. Pak Prabowo challenge-nya akan banyak berubah nih. Banyak Apakah? evaluasi. Oke, kita panggil langsung, kita jawab langsung dengan yang dipanggil tadi, sampai salah ngomong saya. Yang dipanggil sebagai, saya nggak tahu calon menteri, wakil menteri atau kepala badan. Apakah akan kompatibel nggak dengan cita-citanya Pak Prabowo menjadikan Indonesia macan Asia? Kabinetnya maksudnya kompatibel. Ya. Pertama begini, kalau bicara, ini Hensat dulu ya. Pak Jokowi jelas bukan pemimpin artifisial karena karyanya banyak. Dekat dengan rakyat itu sudah jelas-jelas terbukti. Luar biasa itu, bisa dites itu. Kalau Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat dibandingkan Hensat ketemu masyarakat, saya yakin jauh lebih rame. Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat itu satu bukti bahwa dia nggak artifisial. Yang kedua, yang sudah dikerjakan sangat banyak. Ya, misalnya saya ulangin ya, membangun 6.000 km jalan nasional, 2.700 km jalan tol baru, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar lapangan irigasi baru. Panjang lah kalau diteruskan, nanti selesai acaranya. Nah yang kedua soal kabinet. Begini, kalau kita bicara kabinet itu kita cara pandangnya nggak bisa seperti organisasi yang lain ya. Karena di situ tuh bukan hanya teknokrasi. Soal teknokrasi pun saya yakin bisa dipenuhi dengan dengan sangat baik. Ya, misalnya aja kalau kita bicara nama-nama calon yang ada ya. Nih misalnya nih Pak Abdul Mukti jelas cocok jadi Menteri Pendidikan karena memang bidangnya di sana. Kita bicara Menkominfo, Mutia Hafid, memang latar belakangnya adalah jurnalis, memang skillnya dia punya. Kita bicara siapa lagi? Pak Agus Adrianto, kemungkinan jadi Menteri bidang lapas dan imigrasi, ya memang penegak hukum. Ya lagi-lagi panjang lah kalau kita bicara soal teknokrasi. Nah tapi yang nomor dua yang saya mau ingatkan di sini, kalau kita bicara kabinet, kita juga bicara mengenai kebersamaan, kita bicara mengenai persatuan, kita bicara mengenai representasi. Kenapa bangsa ini sangat-sangat besar. Kalau hanya dia harus sendiri, diwakili oleh partai politik, dia diwakili oleh ormas, dia menggambarkan keragaman suku, keragaman masyarakat gitu. Nah yang penting adalah bahwa keragaman-keragaman tadi tidak menafikan soal kompetensi, soal teknokrasi, soal leadership, soal kepemimpinan gitu. Nah saya percaya dari nama-nama yang ada pada hari ini adalah orang-orang yang memang punya track record pada bidangnya masing-masing gitu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah mumpung Mas Kodari udah nyinggung itu, saya mau menampilkan ini beberapa nama-nama yang juga mencuri perhatian publik ya. Kalau kita lihat wajah-wajah baru, boleh ditampilkan barangkali ini ada sejumlah nama yang dipanggil yang menggelitik publik juga, yang menuai reaksi cukup beragam dari publik. Veronica Tan dengan pengalamannya cukup banyak juga ya. Kemudian Raffi Ahmad, artis YouTuber, dan kemudian Yovie Widianto, Haikal Hasan Baras. Terus yang juga menarik, ini ada Gus Miftah. Nah saya nggak tahu nih kompatibelnya di mana nih, kalau Mas Kodari bisa mengelaborasi. Ya tentu semua kesimpulan harus kita tunda sampai nanti posisi masing-masing diumumkan. Jelas gitu ya. Pada hari ini kan kita baru duga-dugaan atau analisa. Soal Raffi Ahmad, kalau dia ditempatkan untuk sektor ekonomi kreatif, saya kira siapa yang bisa membantah bahwa pada hari ini Raffi Ahmad salah satu konten kreator, salah satu seniman kita yang paling kreatif, dan bukan hanya kreatif tetapi juga dia mampu membangun suatu usaha dalam skala yang besar dan menciptakan lapangan kerja. Iya, menciptakan lapangan kerja gitu. Bahkan dia di-engage oleh grup-grup televisi besar misalnya. Yovie Widianto kalau nanti dia berkaitan dengan dunia seni, siapa juga yang membantah? Salah satu pengarang lagu yang paling terkenal, siapa yang nggak kenal dengan jadi lagu? Kompeten di bidangnya masing-masing begitu ya. Di bidangnya masing-masing. Gus Miftah. Beliau seorang pendakwah, seorang ustadz, terbukti dengan kinerjanya dan terobosannya berdakwah di daerah-daerah yang pada waktu itu atau bahkan sampai sekarang pendakwah tuh nggak mau masuk dan nggak bisa masuk, tapi dia bisa masuk gitu. Nah kalau Gus Miftah kan dia sudah mengatakan kurang lebih tugasnya itu berkaitan dengan moderasi agama. Menurut saya tepat seorang Gus Miftah. Kalau seorang Kodari ditugaskan untuk moderasi agama, nah itu salah. Nah, jadi seorang Kodari itu tepatnya tugasnya mengurus apa? Kita kembalikan kepada Bapak Presiden dengan yang background akademisi, ya. research gitu ya. Ya yang jelas bahwa pasti Pak Prabowo mempertimbangkan dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati
Dan kita lihat bahwa timnya pun juga dipersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat sistematis. Oke. Jadi Prof. Lely? kita harus membangun optimisme itu, ya. Ya. Dan saya satu lagi soal Prof. Lely tadi soal sinyalemen bahwa termasuk juga Bang Hensat ya. Ini kabinet instruksi Jokowi. Saya sudah jelaskan dengan Bang Hensat. Pertama, sebetulnya mudah sekali Pak Prabowo itu dijelaskan kenapa dia bawa banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi. Pertama tadi beliau sudah mengatakan keberlanjutan. Kalau yang jadi presiden Anies Baswedan baru aneh tuh. Kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang Karena memang didukung. Iya. gitu ya. Dan aneh juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan Presiden Indonesia menang pada ini, yang dipanggil ke temu presiden itu Henry Satrio. Tapi kan sedikit Mbak Lely. Nah, saya mau menjawab begini aja soal kabinet ya. Beliau ini adalah orang yang ketemu dengan menteri-menteri itu ya. 5 tahun dia kenal kemampuan masing-masing ya. Dia tahu apa bidangnya masing-masing. Jadi sesederhana bahwa ya Pak Prabowo itu memilih orang yang dia kenal. Kan nggak mungkin kita memilih orang yang dia kenal. Terakhir betul. Cukup. Nggak, ini penting sekali karena belum pernah diucapkan di media. Apa? Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Pak, yang menentukan anggota kabinet siapa? Kameranya di sini. Oh itu kameranya ya. Saya sendiri. Tidak ada bisikan-bisikan dari pihak-pihak tertentu, titipan-titipan. Iya, beliau dapat masukan, tentu saja dari timnya, tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain, itu ya udah benar. karena saya sudah nanya langsung dengan Pak Prabowo, bahwa kan ini keputusan murni Pak Prabowo dan ini prerogatif Presiden. Iya betul, itu tidak bisa dibantah. Pokoknya kalau Pak Prabowo-nya nggak ngomong sendiri sih sama aja itu. Gimana? Itu versinya Pak Kodari kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa dikonfirmasi. Papa juga, tapi kan saya tidak mungkin ngarang bahwa saya nanya kepada Pak Prabowo. Nah, 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia? Masa sih ada orang-orang nggak terjawab tadi itu, kompatibel nggak Pak Wi? Erlangga Hartarto, ada Dito, ada itu gitu. PR-nya Pak Wi. Saya sih kalau Sri Mulyani oke lah, Erik oke lah. Yang lain kalau ini oke nggak? Oke banget tuh. Jangan Cleo dulu jawab gini. Gini loh, menteri-menteri Pak Jokowi ini melaksanakan program hilirisasi, mengambil alih ya aset-aset negara yang dulu dimiliki oleh asing, privat dan seterusnya. Hilirisasi itu adalah manifestasi dari gagasan Pak Prabowo di dalam paradoks Indonesia dan di buku-buku yang lain, bagaimana kekayaan alam Indonesia itu untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Tadi kan Bang Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang gitu, apakah itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan? Oh, itu nggak nyambung. Nah, itu Jaka Sembung bawa golok tadi itu. Kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya begini, infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu saya ini lagi ngebelain Pak Prabowo nih, Pak Prabowo ya. Pertumbuhan ekonomi, nanti untuk dipanggil. kegiatan ekonomi. Di mana-mana yang namanya pembangunan infrastruktur itu merupakan syarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi. Nggak ada pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan optimal tanpa pembangunan infrastruktur. Justru Pak Jokowi ini meletakkan dasar ya syarat-syarat bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto. Ini kerjasama yang luar biasa ini. Ya, begitulah tadi perdebatan antara Mr. Q dengan Hensat, pengamat politik yang terdengar selalu nyinyir terhadap Presiden Jokowi, bahkan menteri-menterinya. Hensat juga mengemukakan pendapatnya bahwasannya rezim Jokowi adalah rezim hutang. Dan ia mengatakan bahwasannya kenapa Prabowo ngambil Menteri Ibu Sri Mulyani? Ya biar lebih mudah mungkin. Kalau kita dengar maksudnya N1, maksudnya Prabowo akan melanjutkan hutang. Karena Bu Sri Mulyani yang dipercaya katanya untuk ngutang. Tapi bagi Kodari itu enggak lah. Menurut Kodari apa yang dilakukan Prabowo mengambil menteri-menteri Pak Jokowi sudah itu pilihan Prabowo. Bahkan Kodari mengungkapkan bahwasannya dia bertanya langsung sama Prabowo apakah ada intervensi atau masukan instruksi dari orang lain.
Prabowo pun menjawab tidak. Tapi Hensat tidak percaya kalau bukan dari Prabowo. Bagaimana menurut pendapat sobat-sobat nih? Silakan berikan pendapat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.